Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat YouTube ya. Nah, di sini kita kembali lagi pada channel Olivia Dara. Pada kesempatan hari ini kita mendapatkan komentar dari teman kita, teman-teman ya. Dari teman kita, yaitu yang bernama Pejuang Mahar. Nah ini, Mas Pejuang Mahar berkomentar, Mas izin bertanya. Satu, kalau rendaman kedelai itu kira-kira berapa jam? Nah, di sini kita bahas itu ya. Ini banyak kali nih. 1, 2, 3 ini teman-teman. 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Ke satu, kalau rendaman kedelai itu kira-kira berapa jam, Bang? Ya kurang lebih 4 jam, teman-teman ya. 4 jam setengah lebih nggak apa-apa intinya, teman-teman ya. Nah, untuk perendaman ya kurang lebihnya 4 jam. 3, kalau 3 kan masih jadi kalau 3 itu sepertinya masih kurang apa namanya, masih corok kedelai itu masih atos, teman-teman. Nanti di waktu penggilingan biasanya menghambat agak kasar ya biasanya. Tapi kalau misal sampai terburu-buru ya itu bisa sampai coba saja. Oh, hari ini mau mulai pagi lah, intinya sudah 3 jam lebih kok masih kasar, itu sampai giling 2 kali. Jadinya seperti ini, sudah digiling gini sampai kasar ya, sampai giling lagi, nanti insya Allah bisa halus, teman-teman. Kalau misal setelan penggilingan sampai memang halus ya. Nah itu, teman-teman ya, kurang lebihnya 4 jam ya, teman-teman ya. 2, akibat tahu digoreng tidak bisa mengembang itu karena apa ya, Bang? Dan kalau digoreng malah menciut menjadi kecil. Nah itu biasanya kendalanya banyak sekali, teman-teman ya. Kendalanya banyak sekali kalau tahu digoreng tidak bisa mengembang. Itu karena apa ya, Bang? Yang kita langsung ke ini aja, teman-teman. Biasanya sih ini, teman-teman ya. Di perendaman ya. Di perendaman kalau sampean terlalu lama sehingga kedelai sampean itu mengeluarkan lendir, itu pengaruh, itu sudah fatal ya, termasuk udah fatal. Kalau misal memang seperti itu, biasanya di metode penyaringan dia sudah susah ya. Nah misal digiling kok perendaman sampean terlalu lama, biasanya kan dia udah mengeluarkan lendir ya. Jadi kedelai sampean itu ada sejenis lendirnya sudah keluar, itu sari patinya kedelai sudah keluar, teman-teman ya. Jadi dia tidak bisa mengembang lagi, teman-teman. Nah biasanya di situ kalau sampean pahami saja, di waktu perebusan naik, di waktu penyaringan biasanya dia sudah susah ya, susah turun. Di waktu penyaringan seperti itu dia sulit untuk turunnya karena pori-pori saringan tahu itu tertutup dengan lendir, teman-teman. Nah terus dari situ di waktu di sini kita sudah bebas ya, maksudnya sudah kita lewati bisa disaring. Di waktu pembiangan itu tahunya itu ini, teman-teman. Di waktu pembiangan dia tidak mau menggumpal. Biasanya penggumpalannya itu kecil-kecil, jadi kayak tahu ajur. Kalau sudah seperti itu sampai buat tahu kopong nggak bakal mengembang. Buat tahu goreng sayur ya, tahu sayur seperti ini itu mudah patah, teman-teman ya. Nggak bakal mengembang kalau memang sudah seperti itu fatal, terutama di waktu metode perendaman ya. Kalau hanya kurang matang sih asal nggak masih mentah banget itu ya nggak seberapa sih. Kalau misal kurang matang biasanya kan dia di sininya merah, teman-teman, di waktu pembiangan ya. Kalau kurang matang di penyaringan dia enak, teman-teman. Penyaringan enak, di waktu pembiangan biasanya merah. Di sininya merah, teman-teman. Jadi itu kurang matang ya, teman-teman ya. Jadi kecil, dan kalau digoreng malah menciut menjadi kecil. Iya ya itu fatal perendaman ya, teman-teman, terlalu lama. Nah, bisa juga kemasukan ampas ya, Nah di waktu penyaringan seperti ini kan, sistem penyaringan ini kan banyak sekali cara-cara lain. Ada yang sistem pakai gantung atau seperti ini, teman-teman. Dicek aja kainnya, jangan sampai termasuk ampas. Di waktu penyaringan ini ampas masuk segenggam aja di sini itu bisa menghambat pengembangan tahu, teman-teman.
Ya biasanya kalau digoreng tahunya itu dia emang nggak mau mengembang, rapuh gitu loh teman-teman, rapuh ya, nggak mau kenyal tahunya. 3, kalau untuk mencampur bumbu, kira-kira berapa ember Bang supaya tahu hasilnya pulen? Dan kalau untuk ini 3 ya, 3 kalau untuk mencampur bumbu kira-kira berapa ember Bang supaya tahu hasilnya pulen dan digoreng bisa mengembang? Di sini saya pakai bumbu asam Bang, air peras cuka, jadinya satu taruh di drum. Untuk timbangan kacang 10,5. Mohon dibantu Bang, terima kasih. Nah di sini untuk masalah metode pengasihan biang, ini kan masalah bumbu ya, pengasihan bumbu ya teman-teman ya. Pengasihan bumbu itu enggak ini teman-teman. Mencampurkan bumbu kira-kira berapa ember? Itu enggak diharuskan teman-teman ya, karena di sini kita ambil cara logika saja, maksudnya yang bisa dimasukkan ke dalam pikiran kita teman-teman ya. Ini kan air ini zat asam ya, zat asam untuk pengobatan atau membuat penggumpalan di dalam membuat tahu, atau kita membuat penggumpalan tahu ini teman-teman. Jadi di sini ya, untuk Mas siapa ini tadi? Untuk Mas Pejuang Mahar ya, Pejuang Mahar ini, coba sampean dicek juga video-video di channel Eviadar ini sebelumnya. Banyak sekali kita sudah mengupload, banyak sekali teman-teman. Kalau masalah takaran di sini ya kuncinya ya, kalau masalah takaran itu nggak diharuskan ya, nggak diharuskan. Ini kita sama lihat Mas Kevin ya, lagi pengobatan. Zat asam ini kalau dingin ya, kalau masih pertama kita menggunakan sedikit. Intinya kan di sini sampai kita kan sampai jadi teman-teman. Kita menggunakan zat asam ini sampai jadi. Kalau masih pertama saya sarankan ya sedikit-sedikit saja. Ya, sedikit-sedikit saja. Misalnya di sini. Kalau pertama kali itu ya, kita hanya menggunakan paling banyak itu 2 ember teman-teman. 1,5 ember aja bisa jadi, karena dia masih dingin. Masih dingin, zat asamnya masih banyak sekali. Akan tetapi lama kelamaan asam cuka ini, karena ini kan nanti sudah kita menggunakan pengobatan ini ya. Nah, nanti kan air yang di sini ya, sekiranya sudah jadi, nanti kita taruh sini lagi teman-teman. Kita penuhi. Nah, nantinya untuk pengobatan lagi. Jadi di sini kan semakin lama semakin panas. Nah, karena semakin panas, untuk zat asamnya itu dia kan semakin berkurang. Nah, di situ kan semakin banyak pula kita menggunakannya. Intinya untuk pengobatan ya, kalau misal masih belajar, pengasihannya sedikit-sedikit nggak apa-apa, sedikit-sedikit sampai mendapatkan penggumpalan ya, sampai mendapatkan penggumpalan. Nah, sekiranya sudah mendapatkan penggumpalan, nah ini nanti kan sudah mendapatkan penggumpalan ya, itu sekiranya penggumpalannya sudah terlihat, itu sudah, jangan ditambah lagi. Nanti kalau sampai tambah lagi ya, kalau ditambah lagi ya nanti bisa terlalu tua. Kalau terlalu tua biasanya itu tahu nggak mau kenyal ya, mudah keras. Tahunya keras, cepat keras banget. Sampean press sebentar saja cepat keras. Itu juga bisa menghambat untuk pengembangan, karena tahu sampean itu nantinya akan keras teman-teman. Untuk pengembangannya kurang. Nah, semoga video ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Maksudnya untuk bisa dipahami lah teman-teman ya, intinya. Nih, ini kan masih belum ya, ini banyak lagi. Ini kan itu udah mulai tinggi, maksudnya udah mulai terlihat penggumpalan, akan tetapi kan belum. Tuh. Nih, kita biarkan. Intinya di dalam metode pembiangan ya, yang pertama itu kita kasihlah berapa, 1, kita pengguaran yang sangat cepat nggak apa-apa. Akan tetapi kalau yang kedua, ketiga itu pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai mendapatkan penggumpalan teman-teman. Sekiranya penggumpalan
Untuk dicermatinya, intinya di sini air dan tahu itu sudah merasa tidak bersatu ya. Pengumpulan tahu dan air sekiranya sudah berpisah itu sudah cukup, jangan sampai tambah-tambah lagi. Tapi kalau masih kelihatan putih itu sekiranya sampean tambah penggowaran aja nggak apa-apa teman-teman. Nah, kalau untuk mencampur bumbu, kira-kira berapa ember Bang supaya tahu hasilnya pulen dan digoreng bisa mengembang? Di sini saya pabrik asam Bang, air plus suka jadi satu taruh di drum untuk timbangan kacang 10. Nah, ini kayaknya sih masih baru ya Mas pejuang mahar ini. Hati-hati juga waspada ini. Kalau masih asam cuka baru ya, baru pembuatan itu biasanya tahunya yang pasti kurang sempurna ya, kurang baik ya teman-teman ya. Dia kurang kenyal atau nggak bisa kenyal ya teman-teman ya. Kalau masih pembuatan baru, biasanya kalau keras saya terlalu keras, kalau kurang keras biasanya di posisi tengahnya dia menggombor gitu. Kalau masih pertama kali sampean membuat tahu membuat pencukaan itu teman-teman. Di sini juga saya selingi lagi karena ini masih 11.31 ya. Ya, kita mau mengantar les dulu teman-teman. Ya, bentar lagi nak. Ini kan ada komentar lagi, Mas. Apa merek cuka yang sampean pakai? Untuk merek bebas ya teman-teman ya, karena di wilayah atau di tempat kita kan berbeda. Intinya asam cuka makanan itu biasanya disediakan di toko, di Indomaret atau di Alfamart atau di warung-warung manisan, itu biasanya dia menyediakan ya. Kalau saya sih di kono sih enek ora di enek contohnya kan ora asam cuka, hah entah ya, enak ora enak sih ya, hah. Nah ini teman-teman, delok nih di nganu dilap dilap nih mereknya apa wis. Nah, kalau merek mah ini saya nggak harus di ini teman-teman ya, cuka dapur ini teman-teman. Seperti inilah, intinya seperti ini ya. Tuh. Itu biasanya kalau penambahan ini di waktu kita libur agak lumayan panjang. Jadi cuka agak mati, terus kita yang ini misal 3 sampai 4 atau 5 hari kita nggak kepakai, itu kan asam cuka zat asamnya berkurang ya teman-teman, pudar dia ya. Kita ambil airnya ini sampai setengah lah, sekian setengah. Nah, terus kita tambahkan itu lagi untuk pembiangan di selanjutnya teman-teman. Nah, untuk Mas ini di drum untuk timbangan kacang 10,5 mohon dibantu Bang. Kalau masalah per kiloannya ya intinya kalau di sini saya 5,5 ini ya, kita menggunakan, mungkin yang pertama kita menggunakan 1 atau 2 ember ini ember 4G, 4 ukuran nomor 4. Yang pertama 1 atau 2 ember. Tapi kalau sudah lama karena asam cuka semakin lama semakin panas, 4 sampai 5 ember itu teman-teman. Oke, dari sini semoga aja video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman kita semua, dan jangan lupa dibantu dengan like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Subscribe itu bisa membantu channel ini berkembang dan kami lebih semangat untuk membuat konten-konten yang selanjutnya teman-teman. Salam kami pengrajin tahu dari Lampung. Saya Rw Bluetooth Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.